Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat untuk kita semua. Di video pembelajaran hari ini kita akan belajar tematik ya, yaitu tema 2 bermain di lingkunganku. Subtema 1 bermain di lingkungan rumah. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu sifat pertukaran pada perkalian. Nah, berarti di video pembelajaran hari ini kita akan belajar tematik matematika ya, tentang sifat pertukaran pada perkalian. Sebelum dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Jika sudah siap, yuk kita belajar sama-sama yuk. Sifat pertukaran pada perkalian. Di sini Bapak akan memberikan contoh gambar. Nah, gambarnya seperti ini, yaitu gambar kotaknya ada 4 berisikan 2 buah apel setiap kotaknya ya. Nah, kalau kita jumlahkan yaitu 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Nah, ini untuk penjumlahan berulang ya. Kalau kita tulis. Nah, kita akan menuliskan lagi dalam bentuk perkalian. Nah, di sini ada titik-titik dikali titik-titik. Nah, untuk perkalian yang mengisi perkalian titik di depan ini, kita cari dulu berapa kelompoknya atau jumlah kelompoknya ya. Kita hitung. Nah, di sini di gambar tersebut ada 4 kotak ya. 1, 2, 3, 4. Nah, setiap kotak ini kita sebut juga kelompoknya ya. Jadi ada 4. Ya, berarti kita tulis bilangan perkalian di depan ini 4. Nah, 4 dikali titik-titik. Nah, di bilangan kedua ini yang belum kita ketahui titik-titiknya ini berapa. Cara mencarinya itu bagaimana? Yaitu jumlah kotak isi setiap kotaknya. Nah, jumlah isi setiap kotaknya itu 2. Maka kita tulis 2. Nah, di sini kita akan mengetahui hasilnya berapa. 4 dikali 2 atau kita jumlahkan dulu ya, ini 2 ditambah 2 hasilnya 4. 4 ditambah 2 sama dengan 6. 6 ditambah 2 sama dengan 8. Atau 4 dikali 2 sama dengan 8 ya. Seperti itu anak-anak ya. Ini untuk mencari penjumlahan berulang dan dalam bentuk perkalian juga. Nah, di sini ada contoh gambar yang kedua, yaitu ada sebuah kotak, yaitu 2 kotak jumlahnya, yang berisikan setiap kotak itu 4 buah apel. Kalau kita menuliskan dengan penjumlahan berulang yaitu 4 ditambah 4 ya. Nah ya. Nah, kalau dalam bentuk perkalian kita cari sama-sama ya. Nah, di sini titik-titik dikali titik-titik. Kita akan mencari yang di depan terlebih dahulu ya. Nah, untuk mencari perkalian yang di depan ini, kita harus melihat kelompok atau jumlah kotak yang ada. Nah, di sini jumlah di gambar ini ada berapa jumlah kotaknya? Ada 1, 2. Maka bilangan di depan ini yaitu kita tulis 2 ya. Lalu bilangan 2 dikali berapa yang titik-titik ini? Nah, di titik-titik ini kita cari dengan isi dari satu kotak tersebut. Nah, isi dari satu kotak tersebut ada 4 ya. Maka kita tulis 4. Jadi masing-masing kotak itu ada 4 ya, 4 buah apel. Nanti kita hitung. 4 ditambah 4 hasilnya 8. Atau kita menyebutkan dalam bentuk perkalian 2 dikali 4 sama dengan 8. Jadi hasil perkalian tetap sama meskipun kedua bilangan yang dikalikan ditukar pada tempatnya. Ya, jadi kayak gini nak. Jadi 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, di sini 4-nya itu di depan. 2-nya itu di belakang. Lalu di contoh yang kedua itu 2 dikali 4. Nah, 2-nya di depan. Dikali 4, 4-nya di belakang. Tapi tetap hasilnya sama ya. Sama-sama 8.
Jadi hasil tersebut sebagai sifat pertukaran pada perkalian. Seperti itu ya anak-anak. Kalian sudah paham sampai sini? Jika sudah paham, alhamdulillah. Bapak di sini akan memberikan contoh yang kedua. Nah, di sini ada gambar ada 3 kotak yang berisikan satu kotak tersebut 4 bola. Ada 3 kotak. Maaf. Ada 3 kotak yang berisikan satu kotak itu 4 bola basket ya. Jadi dalam bentuk penjumlahan berulang kita tulis di 4 ditambah 4 ditambah 4 ya. Kita bentuk dalam bentuk perkalian. Nah, kita cari ya. Perkalian yang di depan ini bilangannya pertama kita cari kelompok kotaknya ada berapa. Atau berapa jumlah kelompok yang ada. Sini kotak tersebut ada berapa? Ada 1, 2, 3. Berarti kita tulis bilangan di sini itu 3. Nah, 3 dikali titik-titik. Nah, titik-titiknya ini yang di belakang yaitu jumlah isi dalam satu kotak tersebut. Nah, jumlah kotak itu isinya ada berapa? Ada 4 ya. Masing-masing ada 4, berarti 3 dikali 4. Kita hitung sama-sama ya. 4 ditambah 4 yaitu 8. 8 ditambah 4 yaitu 12. Maka 3 kali 4 hasilnya 12. Nah, lalu ada gambar lagi. Di sini ada sebuah gambar ya. Di sini ada kotak yang ada 4 kotak ya, yang berisikan 3 bola basket setiap kotaknya. Jika kita tulis dalam penjumlahan berulang yaitu 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Nah, dalam bentuk perkaliannya hampir sama, yaitu kita cari terlebih dahulu yang di depannya. Caranya kita hitung jumlah kelompok atau banyaknya kotak. Kita hitung kotaknya 1, 2, 3, 4. Maka jumlah kelompok yang ada di dalam gambar ini yaitu 4 ya. Lalu yang bilangan keduanya itu yang di belakang ini yaitu jumlah isi dalam kotak tersebut. Nah, satu kotaknya itu isi berjumlah berapa? 3 ya. Masing-masing kotak itu 3 ya. Jadi kita tulis 3. Nanti kita hitung 3 ditambah 3 itu 6. 6 ditambah 3 hasilnya itu 9. 9 ditambah 3 itu 12. Maka 4 dikali 3 hasilnya 12. Sama seperti contoh yang awal tadi. 3 dikali 4 hasilnya 12. 4 dikali 3 hasilnya 12. Jadi sifat pertukaran perkalian itu walaupun berbeda perkaliannya seperti 3 dikali. Lanjut lagi, sifat pertukaran pada perkalian itu ada rumusnya. A dikali B sama dengan B dikali A. Nah, itu rumus untuk sifat pertukaran. Nah, contohnya seperti 3 dikali 5 sama dengan 5 dikali 3. Nah, di sini 3 itu 3 dikali 5. Nah, 3-nya itu A, 5-nya itu B ya. Lalu 5 dikali 3. Nah, 5-nya itu B, 3-nya itu A ya, tinggal ditukar seperti ini. Nah, untuk mengetahui jumlahnya sama atau tidak, kita hitung sama-sama ya. Nah, di sini 3 dikali 5 berarti 5 tersebut akan dijumlahkan berulangnya sebanyak 3 kali ya. Jadi 5 ditambah 5 ditambah 5. Kita hitung sama-sama. 5 tambah 5 10. 10 tambah 5 hasilnya 15 ya. Seperti itu anak-anak. Kita coba ke bilangan berikutnya yaitu 5 dikali 3. Berarti penjumlahan berulangnya 3, banyaknya itu 5 kali ya. Jadi 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Nah, kita hitung sama-sama. 3 tambah 3 6.
6 tambah 3 9, 9 tambah 3 12, 12 tambah 3 yaitu 15 ya. Jadi sama-sama ya, hasilnya sama. Jadi seperti itu anak-anak ya. Gimana, kalian sudah paham sampai sini? Nah, kalau sudah paham kita lanjut lagi ke contoh berikutnya. Nah, di sini ada soal 6 dikali 2 titik-titik kali 6 sama dengan 12. Lalu 5 dikali 4 sama dengan 4 dikali titik-titik sama dengan 20. Lalu 2 dikali 8 sama dengan 8 kali titik-titik sama dengan 16. 3 kali 7 sama dengan titik-titik dikali 3 sama dengan 21. Nah, kita akan mengisi sama-sama titik-titik yang belum kita ketahui ya. Pertama dari 6 dikali 2 dulu. Nah, di sini 6 dikali 2 titik-titik kali 6 sama dengan 12. Nah, kita ini sekarang sedang belajar sifat pertukaran pada perkalian. Berarti 6 dikali 2, maka titik-titik tersebut, nah, jadi seperti tadi rumusnya A dikali B, B dikali A. Nah, kita contohkan nih, 6 dikali 2. Nah, A-nya itu 6, B-nya itu 2. Maka B kali A sama dengan B kali A. Nah, berarti B-nya itu angka 2. Berarti titik-titik tersebut ini angka 2. B dikali A atau 2 dikali 6 sama dengan 12. Ya, seperti itu anak-anak. Lanjut ke 5 dikali 4 sama dengan titik-titik, sama dengan 4 dikali titik-titik ya. Nah, kita tinggal kalian lihat, ditukar 4-nya di depan, 5-nya berarti di belakang. Berarti titik tersebut ini angka 5 ya. Jadi kalian bisa lihat 5-nya di awal, 4-nya di belakang. Nah, kalau kita tukarkan 4-nya di awal, 5-nya di belakang. Seperti itu ya anak-anak. Lalu 2 dikali 8 ya. Nah, 8-nya tadi di belakang ya, sekarang di depan. 8 dikali titik-titik. Berarti titik-titik tersebut, nah, berapa bilangannya? 2 ya. Jadi tinggal ditukar saja, hasilnya 16. Lalu yang terakhir 3 dikali 7. Maka titik tersebut ini hasilnya berapa? 7 ya. Gitu anak-anak. Itu kita belajar sifat pertukaran pada perkalian. Ini contoh soalnya. Dan di sini Bapak akan memberikan tugas kepada kalian ya. Tugasnya itu kerjakan soal di buku paket Bu Pena 2A halaman 93 bagian nomor 1 sampai 3 ya. Kalian tulis di buku paket. Bisa dipahami anak-anak? Jika sudah paham, alhamdulillah ya. Oke, cukup sekian video pembelajaran dari Bapak. Semoga video pembelajaran Bapak ini bermanfaat untuk kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.